Episode 53. Bagaimana hasilnya? Sebulan setelah Kevin mengatakan akan menikah dengan Mira, lalu setelah itu akhirnya adik Alia tersebut menggelar acara pernikahan yang sangat sederhana di mansion. Hanya dihadiri oleh sama-sama keluarga besar. Semua keluarga Mira datang dari Indonesia kecuali Talia, karena baru saja melahirkan. Terlihat Alia sedari tadi tidak berhenti tersenyum. Dia merasa bahagia karena sang adik telah melepas masa lajangnya. Kevin dan Mira terlihat sangat bahagia. Stephen yang sedang menggendong babi Alves mendekati sang istri. Sayang, tolong gendong Alven sebentar. Tiba-tiba aku merasa sangat pusing. Apa kamu baik-baik saja, sayang? Tanya Alia khawatir. Aku akan ke kamar dulu. Perutku juga sedari pagi sudah merasa tidak enak, jawab Stephen. Aku antarkan. Sebentar ya, Alven biar sama Mari dulu, ucap Alia memberikan Alven kepada babysitternya. Lalu kemudian Stephen dan Alia pergi menuju lantai atas. Stephen membaringkan tubuh ke atas ranjang. Alia menyelimuti tubuh suaminya itu. Entah kenapa sejak pagi setelah bangun tidur Stephen merasakan mual yang luar biasa. Tapi dia tahan karena merasa tidak enak dengan adik iparnya yang akan melangsungkan pernikahan. Sayang, ambilkan aku air putih, ucap Stephen. Alia pun mengambilkan air putih yang berada di nakas. Stephen menghabiskannya dengan sekali tegur. Sayang, wajahmu terlihat pucat sekali. Sebaiknya aku panggilkan dokter saja, ucap Alia. Iya, panggilkan dokter pribadiku, sayang. Aku merasa mual lagi. Stephen bangun dan berlari ke dalam kamar mandi. Wuk. Alia yang merasa sangat khawatir dengan suaminya itu, akhirnya menelepon dokter. Lalu setelah itu dia menghampiri Stephen yang masih berada di kamar mandi. Apa kamu makan makanan yang salah? Tanya Alia sambil memijat leher Stephen. Stephen menggeleng. Setelah itu dia membasuh mukanya. Tadi malam perutku masih baik-baik saja, tapi setelah bangun tidur tiba-tiba perutku merasa tidak enak. Pada waktu mandi saja, aku juga muntah, jawab Stephen lemas. Dia bersandar di bahu Alia, melingkarkan tangannya ke perut sang istri. Alia memapah Stephen untuk keluar dari kamar mandi dan membaringkannya ke atas ranjang. Aku sudah menelepon dokter, sebentar lagi dia pasti sampai, sekarang tidurlah dulu, ucap Alia. Stephen menyuruh Alia duduk di sampingnya, memeluk pinggang sang istri, sambil tidur miring. Sayang, tolong elus kepalaku, pinta Stephen. Alia pun menuruti permintaan suaminya itu. Entah kenapa tingkah suaminya menjadi manja. Tapi bagi Stephen sentuhan tangan istrinya bisa membuat pusing, dan mualnya reda. Setelah beberapa saat akhirnya dokter pribadi Stephen datang. Dokter, tolong cepat periksa suami saya, dia merasa mual dan pusing, ucap Alia. Baik, Nyonya, saya akan segera periksa Tuan Stephen, jawab dokter pria yang sudah berumur 45 tahun itu. Alia merasa sangat cemas, suaminya itu termasuk orang yang sangat jarang sakit. Dokter telah memeriksa tubuh Stephen. Kalau menurut saya kondisi Tuan Stephen tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap sang dokter. Maksud dokter saya tidak sakit? Tanya Stephen heran. Dokter itu tersenyum, lalu kemudian menatap Alia. Kapan terakhir kali Anda menstruasi, Nona? Tanya dokter itu. Alia dan Stephen semakin bingung. Kenapa malah menanyakan menstruasi kepada Alia? Bukankah di sini yang sakit Stephen? Alia nampak berpikir sejenak. Lalu kemudian dia menjawab. Seharusnya minggu lalu saya sudah mens, dok. Tapi sampai saat ini belum. Memang ada apa, dokter? Dokter tidak menjawab. Lalu dia memeriksa kening Stephen lagi. Badan Anda tidak panas, Tuan. Perut Anda juga tidak bermasalah seperti kembung atau masuk angin. Kalau menurut saya mual dan pusing yang Anda rasakan itu adalah gejala morning sickness, jelas sang dokter. Tentu saja penjelasan dari dokter tersebut membuat Alia dan Stephen melongo. Apa maksud dokter saya hamil? Tanya Stephen. Sang dokter menggelang dan tersenyum. Tentu saja bukan Anda yang hamil, Tuan. Tapi istri Anda. Sebaiknya Nona Alia melakukan tes atau langsung pergi ke dokter kandungan untuk memastikannya. Dokter, jangan menyerang saya ya. Mana ada pria mengalami morning sickness? Tanya Stephen curiga.
Ada sayang, dulu suami dari temanku mengalami morning sickness saat istrinya hamil trimester pertama, jawab Alia. Bagi laki-laki, morning sickness bisa menjadi salah satu gejala dari sindrom COVID. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kehamilan simpatik ketika suami mengalami gejala kehamilan seperti yang dirasakan istri tanpa benar-benar hamil. Saya sudah beberapa kali menangani kasus seperti Anda ini, Tuan. Maka dari itu, untuk menjawab semuanya, silahkan Nona Alia melakukan tes atau langsung periksa ke dokter OB. Saya hanya akan memberikan Anda beberapa vitamin, ucap dokter menjelaskan. Lalu setelah dokter memberi vitamin, akhirnya dokter itu pamit undur diri. Sayang, apa benar kamu hamil? Tanya Stefan giram. Aku juga belum tahu, apa sebaiknya aku melakukan tes dulu? Kita langsung ke dokter kandungan saja, sayang, Stefan antusias. Hilang sudah rasa mual meskipun masih sedikit rasa pusing. Alia diam sejenak, kemudian dia menggeleng. Aku akan menyuruh Tina untuk membeli tes pack dulu, kita tes di rumah saja. Aku takut akan kecewa kalau langsung ke dokter kandungan, misal ternyata hasilnya tidak positif, sayang. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku susah hamil. Stefan dia memandang sang istri, kemudian dia memeluk Alia. Baiklah, kita tes di rumah dulu, mudah-mudahan Alvan akan segera mendapatkan adik, ucap Stefan mengelus rambut Alia. Alia sudah memegang tes pajak, dia merasa sangat gugup. Dengan membawa wadah kecil ke kamar mandi, Alia segera melakukan tes dengan mencelupkan alat itu ke dalam wadah yang sudah berisi air seni. Stefan tidak kalah gugup, dia mondar-mandir seperti setrikaan saja. Padahal acara di luar masih belum selesai. Tadi Alia sudah berpamitan kepada semua orang untuk merawat sang suami karena Stefan sedang tidak enak badan. Alia mengambil alat itu setelah 2 menit, dan masih menunggu lagi beberapa saat. Dia pun sangat tegang melihat hasil dari garis yang tertera pada alat itu. Stefan, yang sudah tidak sabar menunggu istrinya itu, langsung masuk begitu saja. Sayang, kenapa lama sekali? Aku sudah sangat gugup menunggumu di luar. Lalu apa hasilnya, sayang? Tanya Stefan. Alia hanya diam sambil memandang hasil tes itu. Kemudian dia membalikkan badannya dengan mata berkaca-kaca menghadap Stefan. Apa hasilnya negatif? Tanya Stefan melihat istrinya yang ingin menangis. Setelah itu dia membawa Alia ke dalam pelukannya. Istri, jangan menangis. Kita masih bisa mencoba dan berusaha lagi. Aku yakin kamu akan mengandung dan melahirkan anak-anakku yang banyak, sayang, ucap Steve mencium kepala istrinya. Siapa bilang hasilnya negatif? Stefan langsung melepaskan pelukannya. Maksud kamu hasilnya positif? Alia mengangguk dan tersenyum. Kenapa kamu tidak bilang, sayang? Dan kenapa kamu malah menangis? Stefan memeluk istrinya lagi. Dia merasa sangat bahagia. Meskipun Alvan baru berusia 1 tahun, tapi dia memang sudah menginginkan untuk menambah anak lagi. Aku menangis karena bahagia, bukan karena sedih, jawab Alia. Stefan mencium bibir sang istri, memangut dengan lembut. Sayang, aku mencintaimu. Aku sangat bangga padamu. Jadilah ibu dari anak-anakku dan lahirkan anak yang banyak, ucap Stefan yang mendapatkan cubitan kecil dari Alia. Sayang, kenapa dicubit? Dasar, memangnya aku kelinci yang bisa melahirkan banyak? Tentu saja, aku setiap menebarkan benih di rahimmu agar kamu segera hamil. Bahkan, kalau bisa kembar 3 juga tidak apa-apa, ucap Stefan yang membuat Alia ingin menyiram air ke arah Stefan. Bersambung.